Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ananda semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika lagi di bab 2 ya, tentang penaksiran operasi hitung. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah di kompetensi dasar 3.3 tentang menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi dari dua atau lebih bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Nah, adapun tujuan pelajaran hari ini adalah diharapkan Ananda semuanya memahami apa itu pembulatan, penaksiran, dan melakukan pembulatan dan penaksiran pada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jadi materi-materi sebelumnya diharapkan terus diingat ya tentang pecahan, apalagi perkalian dan pembagiannya. Dihafalkan lagi, diingat-ingat lagi. Oke? Nah, baik. Pertama, kita akan belajar tentang pembulatan. Pembulatan itu bagaimana sih, Bu? Nah, misalkan Pak Adi itu memiliki sebidang kebun. Nah, kebun itu pada suatu saat Pak Adi itu memanen hasil kebun tersebut. Adapun hasil panennya itu beragam, misalnya ada 155 kg jeruk, 255 apel, 234 melon misalnya. Nah, dalam menghitung keseluruhan jumlah hasil panen kebun padi itu, supaya lebih mudahnya kita lakukan penaksiran dulu, kita lakukan pembulatan dulu. Nah, pembulatan dalam bilangan cacah itu ada 3. Yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat, pembulatan ke ratusan terdekat, dan pembulatan ke ribuan terdekat. Bagaimana sih, Bu, cara membulatkan bilangan-bilangan tersebut? Kita langsung contohnya ya. Misalkan di sini Ibu ada bilangan 53. Bilangan 53 ini akan kita bulatkan ke puluhan terdekat. Nah, waktu di kelas 3 kalian pasti sudah belajar tentang nilai tempat, bukan? Nilai tempat di sini, nilai tempat 5 di sini adalah sebagai puluhan. Dan 3 di sini nilai tempatnya sebagai satuan. Nah, untuk membulatkan ke puluhan terdekat itu nanti yang akan berubah atau akan tetap sama itu angka 5-nya ini Ananda semua. Tapi dalam pembulatan ke puluhan terdekat itu kita lihat posisi satuannya. Nah, posisi angka 3 di sini itu yaitu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Nah, ternyata 3 itu kurang dari 5 sehingga pembulatannya itu ke bawah. Atau pembulatannya itu si angka 50-nya tetap. Jadi, pembulatannya di sini adalah 50. Jadi nilai satuannya diganti dengan 0 dan puluhannya tetap. Sekarang kita ke contoh lain. Misalnya ada bilangan 67. Akan kita bulatkan. Lihat, di sini satuannya itu adalah 7. 7 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Ternyata 7 itu adalah lebih dari 5 ya. Sehingga pembulatan itu menjadi 70. Kenapa Ibu 70? Karena puluhan setelah 60 itu adalah 70. Jadi pembulatan itu nanti bilangan terakhir satuan, puluhan, dan ratusannya itu jadi 0 ya. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh lain. Misalnya pembulatan ke ratusan terdekat. Di sini Ibu ada bilangan 253. Nah, kalau misalkan kita mau membulatkan ke ratusan terdekat itu, kita lihat nilai tempatnya itu yang puluhannya. Kalau tadi kan kita lihatnya di satuannya. Kalau sekarang kita lihat yang puluhannya. Yang puluhannya ini lebih dari sama dengan 5 atau kurang dari 5. Kalau
lebih dari sama dengan 5, itu pembulatannya ke ratusan ke atas ya. Kalau misalkan puluhannya kurang dari 5, berarti pembulatannya ke bawah. Nah, kita lihat di sini, ternyata di sini nilai tempat puluhannya itu adalah 5, sehingga pembulatannya ke atas, sehingga 253 ini dibulatkan menjadi 300 karena pembulatan ratusan terdekat. Nah, sekarang ada contoh lain, misalnya 537. Nah, Ananda lihat semua ya. Di sini meskipun nilai satuannya adalah 7, karena kita akan membulatkan ke ratusan terdekat, sehingga tetap kita melihatnya posisi puluhannya. Puluhannya itu lebih dari sama dengan 5 atau kurang dari 5. Kita lihat di sini nilai puluhannya itu adalah 3. Nah, 3 ini berarti kan kurang dari 5, sehingga pembulatannya dilakukan ke bawah. Jadi tetap 500, bukan jadi 400 ya Ananda semua. Kalau pembulatan ke bawah itu nilai ratusannya tetap sama, hanya nilai tempat puluhan dan satuannya menjadi 0. Nah, sekarang Ibu akan beri contoh lain lagi. Kalau misalkan kita mau melakukan pembulatan ke ribuan terdekat, caranya bagaimana? Perhatikan lagi ya. Di sini Ibu ada bilangan 1993 misalnya. Nah, dalam melakukan pembulatan ke ribuan terdekat, kita lihat posisi pada tempat ratusannya. Ratusannya itu lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5 atau kurang dari 5. Nah, di sini nilai tempat ratusannya itu ternyata lebih dari 5, sehingga pembulatannya naik ke atas atau ditambah dengan 1000. Jadi 2000. Nah, sekarang kalau misalkan ada bilangan 3375 misalnya. Nah, kita lihat lagi posisi ratusannya itu ditempati oleh angka berapa? Apakah angka itu lebih dari sama dengan 5 atau angka itu kurang dari 5? Kalau misalkan lebih, berarti pembulatannya ke atas. Kalau misalkan kurang, berarti pembulatannya ke bawah. Di sini adalah angka 3. Angka 3 itu kurang dari 5, sehingga kita lakukan pembulatannya ke bawah. Jadi nilai ribuannya tetap ya 3. Nah, nilai ratusannya diisi dengan 0, puluhannya dengan 0, dan satuannya juga 0. Jadi pembulatannya menjadi 3000. Sekarang Ibu akan beri contoh lain lagi. Misalnya Ibu ada bilangan 6378. Kalau kita akan ubah pembulatannya dari puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Yang pertama, ke puluhan terdekat. Kalau ke puluhan terdekat berarti kita lihat satuannya. Di sini satuannya 8. 8 itu lebih dari 5. Sehingga pembulatan ke puluhan terdekat hasilnya akan menjadi 6380. Kenapa 80? Karena di sini nilai tempatnya asalnya kan 70. Karena pembulatan ke atas menjadi 80. Sekarang, kalau kita lakukan pembulatan ke ratusan terdekat. Ke ratusan terdekat berarti kita lihat posisi puluhannya. Puluhannya ini lebih dari sama dengan 5 atau kurang dari 5. Di sini angka 7 puluhannya. Berarti lebih dari 5, sehingga pembulatan ke ratusan terdekat menjadi 6400. Kenapa 400? Karena asalnya tempat ratusannya itu diisi dengan angka 300 ya. Nah, sekarang kalau ke ribuan terdekat berarti akan berubahnya angka 6 nih. Sekarang kita lihat di posisi ratusannya itu diisi oleh angka berapa? Oh, ternyata angka 3. 3 itu kurang dari 5, sehingga pembulatannya ke bawah. Jadi 6000. Nah, jadi kalau pembulatan ke bawah itu kata Ibu juga, nilai yang pertamanya itu, posisi yang ribuannya itu tetap sama dengan soal, hanya ratusan
0. Nah, baik, sampai sini sudah paham? Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang pembulatan pecahan. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Ibu ada bilangan 2/3. Bagaimana membulatkan 2/3 ini? Nah, caranya kalian bisa dengan menggambarkan garis bilangan. Garis bilangan di sini 0, di sini 1. Nah, di sini kalian buat titik lagi ya. Di sini 1/3 dan di sini 2/3. Nah, nilai 2/3 ini apabila dilihat dari garis bilangan itu lebih dekat ke 1 apa lebih dekat ke 0? Kalau lebih dekat ke 1 berarti pembulatannya menjadi 1. Nah, lihat di sini ternyata 2/3 ini lebih dekat ke angka 1 ya. Nah, pecahan 1/5. Nih, 1/5 ini kalau dibulatkan jadi ke 0 apa ke 1? Jadi kalau pecahan itu pembulatannya hanya 2 ya. Menjadi 0 atau menjadi 1. Nah, misalkan di sini kita buat dulu garis bilangan. Di sini gambarkan 0 dan di sini gambarkan 1. Kita buat 1/5, 2/5, 3/5, dan 4/5. Nah, lihat 1/5 ini ada di titik mana? 1/5 ini apakah lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Ternyata 1/5 ini lebih dekat ke 0, sehingga pembulatannya menjadi 0. Ya. Sekarang ini kan baru pecahan biasa. Kalau pecahan campuran bagaimana? Pecahan campuran juga sama caranya itu ya. Misalkan ada pecahan campuran 1/3/5. Nah, di sini angka 1 ini, bilangan angka 1 ini kita simpan dulu di sini. 1 ditambah. Kenapa ditambah? Karena untuk menjumlahkan dengan hasil pembulatan dari pecahan 3/5. Kita buat lagi garis bilangannya. Di sini 0 dan di sini 1. Kita buat lagi 1/5, 2/5, 3/5, dan 4/5. Nah, di sini kita lihat 3/5 itu lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 1? Ternyata 3/5 ini lebih dekat ke angka 1, sehingga pembulatannya adalah 1. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 1 ini dari mana? Yaitu dari bilangan asli dari pecahan campurannya ya. 1 ditambah 1. 1 ini dari mana? Yaitu dari hasil pembulatan 3/5. Sehingga 1 dan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, bulatan pecahan campuran 1/3/5 adalah 2. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya kita lanjutkan materi lagi masih tentang pecahan, tapi hari ini kita lanjutkan dengan pembulatan desimal. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang yang ketiga, pembulatan desimal atau pecahan desimal. Nah, kemarin sudah belajar ciri khas pecahan desimal itu ada komanya. Misalkan ada bilangan 0,3. Kita akan bulatkan 0,3 ini. Nah, caranya untuk pembulatan desimal ini kita lihat angka di belakang komanya ya. Nah, di sini angka di belakang komanya itu 3. Nah, aturannya adalah apabila angka di belakang koma itu lebih dari sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 1. Kalau bilangan di belakang komanya kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah menjadi 0. Kita lihat di sini, angka di belakang komanya adalah angka 3. 3 ini kurang dari 5, sehingga 0,3 dibulatkan menjadi 0. Nah, sekarang kalau ada bilangan 0,7, kita lihat angka di belakang komanya itu adalah angka 7. 7 itu lebih dari 5, sehingga pembulatannya menjadi 1.
1. Bu, sekarang gimana kalau bilangan desimalnya seperti ini? 13,52 misalnya. Tetap kita lihat angka di belakang komanya itu berapa? 5. 5 itu sama dengan 5 ya. Sehingga pembulatan 13,52 ini menjadi 13, bilangan utamanya dimasukkan, ditambah dengan tadi angka di belakang komanya itu kan ini 5, berarti diubah menjadi 1, sehingga 13,52 dibulatkan menjadi 14. Sampai sini paham? Kalau belum paham, coba kalian bisa buka, sambil buka ya, sambil buka buku matematikanya. Nah, selanjutnya adalah pembulatan persen atau pecahan 100, pecahan per 100. Nah, jadi ini sama seperti pembulatan bilangan cacah yang tadi. Kalau misalkan satuannya lebih dari sama dengan 5, maka pembulatannya di kepuluhan terdekat. Kalau misalkan satuannya kurang dari 5, maka pembulatannya kepuluhan ke bawah ya. Nah, sekarang misalnya ada bilangan 35%. Kita akan bulatkan 35% ini. Kita lihat satuannya ini adalah 5, berarti pembulatannya kepuluhan terdekat ke atas. Jadi 40%. Nah, sekarang kalau misalkan ada 73%, kita lihat 3-nya ini kurang lebih dari 5 atau kurang dari 5. Ternyata 3 ini adalah kurang dari 5, sehingga pembulatannya kepuluhan terdekat ke bawah, yaitu jadi 70%. Nah, sampai sini sudah paham? Kalau belum paham, coba di rewind lagi videonya, diulangi lagi videonya, dan dibaca buku materi kalian ya. Nah, baik, tadi pembelajaran pertama hari ini kita adalah tentang pembulatan. Nah, materi pembulatan itu sudah selesai. Jadi, kita akan lanjut ke part 2-nya, yaitu tentang